Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33 nggak bertepuk sebelah tangan lagi. Kamu jadi hari ini ke apartemen Melody? Tanya Arkandra yang kini telah kembali duduk di tempatnya. Ya, setelah hari di mana Azura tahu fakta tentang hubungan adiknya dengan seorang lelaki bernama Gerald. Sejak saat itu juga ia meminta sang suami mencarikan kontrakan baru untuk adiknya itu. Tentu saja itu untuk memuluskan rencananya. Namun, bukannya disewakan kontrakan baru. Arkandra justru menyewakan unit apartemen yang tak jauh dari apartemen miliknya. Tentu saja, Azura riang bukan main. Akhirnya adiknya pun bisa merasakan kehidupan yang lebih baik lagi. Ia tentu tak ingin berbahagia sendirian. Ia juga ingin adiknya merasakan kebahagiaan seperti yang ia rasa. Jadi dong, kan aku mau ajakin Odi shopping. Udah lama banget pingin ajak Odi shopping. Tapi kan dulu aku gak punya duit lebih mas. Tapi beruntung sekarang aku punya suami kaya raya dan gak pelit. Jadi aku bisa bawa Odi jalan-jalan sambil shopping. Belum lagi duit yang 100 juta tempo hari, aku jadi kaya mendadak. Oh iya, aku belum bilang makasih sama Kak Jana. Kalau nggak ada Kak Jana, mungkin aku udah dilemparkan si bandot tua ke penjajah wanita. Karena nggak sanggup bayar hutang. Ingat pertemuan kita pertama kali? Ingat dong, nggak mungkin lupa kenangan satu itu. Itu my first kiss malah dikasih ke orang nggak dikenal. Orang nggak dikenal itu malah sekarang yang jadi suami aku. Sepertinya itu merupakan petunjuk kalau kita berjodoh. Dan aku bahagia gadis barbar dan nyebelin itu yang jadi jodohku. Ungkap Arkandra dengan tatapan memuja dan penuh cinta. Tak dapat Azura ragukan lagi. Suaminya itu memang sudah benar-benar mencintainya. Odi, Melody, buka pintu. Ini aku Gege. Teriak Gerald saat berada di depan kontrakan Melody. Gerald terus mengetuk pintu, berharap gadis yang dicarinya membuka pintu dan menyambut kedatangannya. Tapi hingga 30 menit berlalu pintu tak kunjung terbuka. Membuat Gerald gusar bukan main. Odi, buka pintunya, please. Teriak Gerald lagi. Lagi cari nak Melody ya, nak? Tanya seorang ibu-ibu yang sepertinya baru pulang dari pasar. Iya bu, dia kemana ya, bu? Kok sejak tadi pintunya nggak dibuka? Padahal biasanya hari ini dia masuk kuliahnya siang. Tanya Gerald pada ibu itu. Kalau Melody dapat ia hubungi mungkin ia takkan sepanik ini. Tapi sejak kepulangannya ke Indonesia, Melody bukan hanya sulit dihubungi, tapi juga tidak bisa ditemui. Ia khawatir Melody benar-benar bertunangan dengan Vero, ia tak rela. Gadis yang akhir-akhir ini membuatnya merasa nyaman dan bahagia. Justru diambil orang lain meskipun itu sepupunya sendiri. Oh maaf nak Melodinya udah pindah sejak kemarin. Nggak tahu pindah kemana.
Ujar ibu itu membuat Geralt membelalakan matanya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya nak. Pamit ibu itu kembali ke rumahnya yang bersebelahan dengan kontrakan Melody. Nggak mungkin. Kamu nggak mungkin menghindari aku kan, Bi? Kamu nggak benar-benar mau ninggalin aku kan? Kamu nggak benar-benar mau bertunangan dengan Vero kan, Di? Oh Di, kamu di mana? Please, hubungi aku. Oh Di, kamu di mana? Gumamnya sambil mengusap wajahnya kasar. Mengabaikan sang ibu yang baru saja berbicara dengannya. Ia benar-benar tidak tahu harus mencari Melody kemana. Tak kunjung menemukan keberadaan Melody. Geralt pun pergi dari sana. Hingga siangnya ia pergi ke kampus untuk mencari Melody. Tapi ternyata Melody juga tidak ia temukan. Sorry, gue mau tanya, Melody kemana ya? Tanya Geralt saat menghampiri Yuya dan Zia. Kak Geralt, ucap Zia dan Yuya terkejut saat tiba-tiba dihampiri Geralt. Oh, Melody nggak masuk kak. Tadi dia telepon pakai nomor kakaknya. Kata dia ada urusan penting hari ini, nggak tahu apa. Ujar Zia membuka suaranya. Emang kakak mau ngapain nyari Odi? Tanya Yuya heran, setahunya. Sahabatnya itu tidak memiliki kedekatan sama sekali dengan Geralt. Tapi kenapa Geralt tiba-tiba mencarinya? Bahkan wajahnya terlihat gusar, seperti seorang yang baru saja diputuskan oleh kekasihnya. Bisa minta nomor kakaknya Odi? Pintanya mengabaikan pertanyaan Yuya. Membuat kedua gadis itu makin mengerutkan keningnya. Bukankah Odi nama panggilan khusus orang terdekat Melody? Lalu kenapa pria di hadapan mereka ini bisa ikut memanggilnya seperti itu? Hei, bisa minta nomor kakaknya Odi? Gue butuh banget, please. Mohonnya dengan wajah memelas. Yuya pun segera mengambil ponselnya dan menyebutkan nomor Azura yang langsung dicatat Geralt. Setelah selesai, ia pun bergegas pergi setelah mengucapkan terima kasih. Zia, lu ngerasa aneh nggak? Tanya Yuya saat Geralt telah pergi. Aku juga ngerasa. Apa jangan-jangan, tapi kok bisa? Iya, kalaupun bener, kok Odi nggak cerita apa-apa sama kita? Kalau dia dekat sama Kak Geralt? Apa jangan-jangan Kak Geralt lagi mau deketin Odi? Tapi Odinya nggak mau terus dia frustasi kayak gitu, tapi sejak kapan mereka dekat? Diam-diam, sahabat kita satu itu menghanyutkan ya, iya. Ucap Zia sambil menggelengkan kepalanya tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Baru saja Geralt masuk ke dalam mobil, ia membuka ponselnya. Alih-alih langsung menghubungi nomor Azura yang dipintanya dari Yuya. Geralt lebih dahulu melihat story dari seseorang yang membuat hatinya kian panas. Bagaimana tidak, di video berdurasi 30 detik itu, dapat ia lihat Melody, Azura, Vero, dan sang nenek. Serta ibu Vero dan ibunya sendiri tengah berada di sebuah butik. Sepertinya mereka sedang hunting kebaya dan gaun. Yang membuat kepala Geralt nyaris meledak. Sepertinya neneknya serius dengan ucapannya.
Ada juga sebuah video yang menunjukkan bagaimana orang-orang itu begitu bahagia makan bersama di sebuah restoran ternama. Haruskah ia menyerah saat ini? Tapi hatinya benar-benar tak rela kehilangan Melody. Tapi bagaimana caranya agar neneknya membatalkan rencana pertunangan Vero dan Melody? Gerald bingung sendiri, apalagi saat melihat Melody yang begitu bahagia bersama Vero, hatinya begitu panas. Seakan ada bara api yang menyala-nyala hingga melahap habis rongga dadanya. Apa kamu benar-benar lebih memilih dirinya daripada aku? Gumamnya lirih seraya memandangi fotonya berdua Melody. Bangun. Mama Gerald mencoba membangunkan sang putra, yang tengah betah meringkuk di kasurnya yang empuk sembari memeluk selembar foto. Itu merupakan foto dirinya berdua dengan Melody. Ia mencetaknya sendiri agar ia bisa terus memandanginya sebelum terlelap. Sudah beberapa hari ini Gerald mengalami insomnia, dan hanya dengan memandang foto Melody saja dapat membuatnya tenang dan nyaman. Mata Gerald mengerjap sayu, terdapat lingkar hitam di bawah kelopak matanya. Ia seperti kehilangan semangat hidup. Tidak seperti biasanya yang selalu penuh dengan baterai semangat. Mau ngapain, Ma? Mau buat GG makin menyesali kebodohan GG yang kehilangan Melody? Tanyanya dengan tatapan kosong, lurus menghadap langit-langit kamarnya. Ya, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu keluarga besar Gerald. Hari ini akan dilangsungkan pertunangan antara Melody dan... Gerald tak sanggup membayangkan Melody bersanding dengan pria lain. Mata Gerald mulai mengembun. Ia menutup kedua matanya dengan bahu bergetar. Ia menangis terseduh membuat sang ibu iba. Lalu memeluknya erat sambil tersenyum tipis. Diarahkannya kamera ponselnya, yang ternyata sejak tadi terhubung dengan Melody, sambil memberi kode jari telunjuk di depan bibir agar tidak bicara sama sekali. Kamu kenapa, laki kok cengeng? Ejek mamanya membuat Gerald terkekeh sumbang. Dengan air mata yang masih mengembun di sudut matanya. Apakah salah kalau laki-laki menangis, Ma? GG nangis karena kebodohan GG, yang terlambat menyadari perasaan GG ke Odi selama ini. GG emang bodoh ya, Ma? Setelah Odi mau tunangan sama Vero, GG baru nyadar. Kenapa GG bodoh banget, Ma? Seandainya GG sadar lebih cepat. Semua pasti takkan menjadi seperti ini. GG sayang Odi, Ma. GG cinta Odi. Tapi, kini semua telah terlambat. Tandasnya lirih membuat mamanya. Dan Melody yang melihat itu dari sambungan video tersenyum tipis. Memang putranya ini harus diberi pelajaran terlebih dahulu biar nyadar. Kalau orang tuanya tidak bertindak cepat, bisa jadi sampai lebaran kucing pun dia nggak bakal sadar. Itulah yang ada di pikiran Mama Gerald saat ini. Mereka bukan menikah, hanya sekedar tunangan. Bahkan kalau kamu mau berusaha memperjuangkan, kemungkinan besar kesempatan itu masih ada. Makanya siap-siap, mandi yang bersih, yang wangi, terus yang ganteng.
Harus lebih ganteng dari Vero supaya Odi klepek-klepek pas lihat kamu. Tuh, Mama udah siapin tuxedo buat kamu. Asal kamu tahu, tuxedo itu pilihan Odi loh. Jadi gimana, masih mau meringkuk di sini? Buang-buang waktu dan kesempatan atau mau berjuang? Tanya mamanya dengan mata menyipit. Gerald mengangkat wajahnya menatap mata sang ibu. Seolah bertanya mungkinkah ia masih memiliki kesempatan. Kemudian sang mama mengangguk membuat Gerald tersenyum lebar. Beruntung Mama Gerald telah terlebih dahulu menyembunyikan ponselnya, agar tidak ketahuan kalau ia baru saja memvideokan ungkapan perasaan Gerald pada Melody. Gerald berhambur memeluk tubuh sang mama, seraya mengucapkan terima kasih atas semangat dan dorongan yang ia berikan. Setelah itu, dengan langkah lebarnya ia segera masuk ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya sebaik mungkin. Seperti kata sang mama, ia harus bersih, wangi, dan tampan. Ia harus tampil sempurna hari ini. Ia akan memperjuangkan cintanya pada Melody. Bukankah janur kuning belum melengkung? Artinya ia masih ada kesempatan dong merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dengan senyum sangat lebar dan penuh semangat, Gerald bersiap dan memakai tuxedo berwarna putih gading, yang bahkan ukurannya sangat pas di tubuhnya. Dipandanginya penampilannya di cermin, sungguh sempurna, pujinya. Ia bagai seorang pangeran yang ingin memperjuangkan sang putri. Terserah apa kata keluarga besarnya nanti. Karena ia berusaha merebut calon tunangan sepupunya sendiri. Toh bukankah awalnya Melody memang sudah terikat dengannya? Bahkan ini belum 6 bulan dari masa perjanjian. Namun kali ini ia akan membuat ikatan yang jelas. Bukan perjanjian seperti tempo lalu. Ia serius ingin menjadikan Melody sebagai miliknya. Semoga keluarganya mendukung dan tidak menghalanginya. Sementara itu, di kamar lain yang masih ada di rumah keluarga besar Gerald juga, tampak Mama Gerald, Nenek, Mama Vero, Azura, dan Melody tertawa hingga terbahak-bahak. Akhirnya mereka bisa menyemburkan tawanya. Setelah tadi dengan bersusah payah menahannya agar tidak ketahuan Gerald. Mereka tertawa sampai perutnya terguncang dan mengeluarkan air mata. Akhirnya, Gerald mengakui juga kalau ia sebenarnya telah jatuh cinta pada Melody. Azura yang memang si Ratu Jahil pun terus menggoda sang adik, membuat wajah Melody bersemu merah hingga ke telinga. Ah, kakaknya memang keterlaluan sekali pikirnya. Tapi tanpa bantuan kakaknya, mungkin sampai sekarang mereka masih akan terjebak perjanjian, yang hanya akan membuat batinnya tersiksa. Karena memendam perasaan tapi tak mampu mengungkapkan. Cie, seneng nih ye. Akhirnya, cinta adik kakak nggak bertepuk sebelah tangan lagi. Goda Azura sambil menoel-noel lengan Melody. Iya nih Natsura, beruntung Melody memiliki kakak seperti Natsura kalau nggak Mama nggak tahu deh gimana hubungan mereka ke depannya, sahut Mama Gerald. Natsura emang the best. Pantas saja dokter bedah termuda dan terhebat.
Seperti Dokter Arkandra bisa klepek-klepek sama Natsura. Ternyata Natsura bukan cuma cantik dan baik, tapi juga hebat. Puji Nenek Geralt. Nenek benar, kakakku emang kakak terhebat di dunia. Terima kasih ya kak atas segalanya. Tanpa kakak, entah bagaimana nasib Odi ke depannya. Odi sayang kakak, tukas Melody sambil menatap lekat wajah Azura dengan mata berkaca-kaca. Udah jangan nangis, sayang make up-nya. Udah cantik-cantik entar malah jadi cemong. Bukannya menanggapi pujian dan ungkapan terima kasih sang adik, Azura justru khawatir make up Melody rusak. Ia pun segera mengambil tisu dan menyeka air mata adiknya, agar tidak sampai menetes dan merusak make up-nya. Cek, kakak, nggak bisa diajak serius. Melody mencebikkan bibirnya membuat Azura terkekeh pun semua yang ada di dalam kamar itu. Kakak juga sayang kamu, Di. Jangan nangis lagi, oke? Pungkas Azura membuat Melody tersenyum manis. Buf, sayang banget Odi nggak jadi sama Vero. Nggak jadi punya calon mantu nih. Seloroh Mama Vero membuat yang lainnya terkekeh. Rumah keluarga Geralt kini sudah tampak ramai dipenuhi para tamu undangan. Dengan langkah panjang dan penuh percaya diri, Geralt keluar dari kamarnya dan berjalan menuju lantai bawah menggunakan tangga. Sontak kemunculannya mengalihkan perhatian para tamu undangan. Geralt memang sangat tampan. Jadi sangat wajar bila ia menjadi bahan perhatian para tamu undangan. Begitu pula Melody. Tiba-tiba jantungnya berdebar tidak karu-karuan, saat matanya tanpa sengaja bersirobok dengan mata Geralt. Apalagi saat itu tiba-tiba Geralt tersenyum manis, bahkan sangat manis. Sampai membuat para gadis yang melihatnya langsung bergunjing memuji dan memuja penuh kekaguman. Namun senyum Geralt tak bertahan lama, sebab ia melihat Vero telah berjalan menuju Melody dengan bunga mawar di tangannya. Tangannya mengepal, seharusnya ia yang membawakan Melody bunga, bukan Vero. Seandainya sang mama telah menasihatinya sejak sebelumnya atau minimal malam tadi, mungkin dirinya akan melakukan persiapan yang lebih baik. Tapi tak apalah. Yang penting ia berusaha menyatakan perasaannya terlebih dahulu. Untuk melakukan hal-hal romantis, bisa ia lakukan setelahnya. Ia hanya berharap Melody mau menerimanya menjadi pasangannya. Geralt berjalan membelah kerumunan menuju sebuah taman tempat Melody berdiri saat ini. Azura yang melihatnya lantas tersenyum. Sambil menyenggol lengan adiknya seraya menggoda. Cie, pangerannya datang nih. Ucapnya seraya berbisik. Melody tersipu malu lalu menundukkan wajahnya. Tak ingin rona pipinya sampai terlihat oleh orang-orang. Wah, ganteng banget ya mas. Pujinya sambil tersenyum lebar membuat Arkandra tersenyum masam. Nggak usah muji-muji cowok lain. Arkandra mendelik tajam membuat Azura menyeringai. Emang kenapa? Kan emang beneran ganteng? Ucap Azura polos membuat Arkandra mendelik tak suka. Tapi mas gak suka kamu muji lelaki lain.
Lagi pula masih gantengan mas kok kemana-mana. Atau kamu mau bukti? Goda Arkandra seraya menyeringai. Ah, masa, gimana coba caranya? Tantang Azura. Arkandra tersenyum. Lantas berjalan hendak menuju ke kerumunan para gadis. Membuat Azura membelalakan matanya. Berpasang mata mulai mengalihkan perhatiannya pada Arkandra. Tak mau suaminya jadi santapan lapar para tamu undangan. Khususnya ciwik-ciwik. Azura pun bergegas bergerak dan merangkul lengan Arkandra posesif. Tatapan matanya nyalang, seolah berkata, jaga mata kalian, ini laki gue ya. Arkandra terkekeh geli melihat tingkah istrinya yang mulai posesif. Cemburu, Goda Arkandra sambil berbisik di telinga Azura. Cemburu, jangan ke GR, dulu ya mas dokter galak. Aku ngelakuin ini semata-mata gak mau perhatian para tamu beralih ke kamu. Ingat, calonnya Odi yang harus jadi bintangnya malam ini. Sanggah Azura tak ingin mengakui kalau ia cemburu bila Arkandra jadi bahan perhatian orang lain. Oh, kalau begitu kamu ngakuin dong kalau mas lebih ganteng dari Geralt, ujarnya seraya terkekeh. Buktinya kamu takut perhatian para tamu beralih ke aku, hayo ngaku. Goda Arkandra membuat Azura mencebikkan bibirnya. PD, wik. Azura menjulurkan lidahnya membuat Arkandra makin senang menggodanya. Tiba-tiba perhatian para tamu undangan teralih ke arah Geralt, yang ternyata telah berdiri di atas panggung. Yang ada di taman belakang rumah itu, para tamu memang tidak begitu banyak. Semuanya merupakan bagian dari keluarga besar Geralt. Semua orang bertepuk tangan. Saat Geralt tengah menyampaikan perasaannya pada Melody, yang tengah berdiri di samping Vero. Selamat pagi menjelang siang semua. Maaf bila kehadiran saya di atas sini sedikit mengganggu. Saya di sini hanya ingin memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi milik saya. Maksudnya saya ingin memperjuangkan orang yang saya cintai, Melody Kiranina. Sontak saja apa yang dikatakan Geralt membuat semua tamu undangan bertepuk tangan. Geralt sebenarnya sedikit bingung, kenapa mereka justru mendukung hingga bertepuk tangan dengan semangat. Bukankah seharusnya mereka mencelanya? Karena ingin merebut calon tunangan Vero? Aneh, gumamnya dalam hati. Namun, Geralt tak mau banyak berpikir saat ini. Yang menjadi tujuan utamanya berdiri di atas panggung ini adalah untuk menyatakan perasaannya pada Melody. Melody Kiranina, maaf bila pernyataan ini sedikit mengejutkanmu. Apalagi hari ini merupakan momen spesialmu dengan seseorang. Namun, aku tak mau melepaskan kesempatan yang kemungkinan sangat kecil ini. Melody, katakanlah aku bodoh. Karena baru menyadari artimu saat kau tak ada di sisi. Ternyata hadirmu sungguh berarti dalam hati dan jiwa ini. Melody, aku mencintaimu, sungguh. Aku sungguh-sungguh mencintai dan menyayangimu. Entah sejak kapan rasa ini mulai memenuhi ruang hatiku.
Tapi yang ku yakin pasti, aku tak ingin kehilanganmu. Aku mencintaimu, maukah kau menerimaku menjadi pasanganmu? Tanya Geralt dengan dada berdebar. Sungguh, sebenarnya ia merasa sangat malu berdiri di sana. Di bawah tatapan para tamu, yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan keluarganya. Tapi, ia tidak memiliki cara lain. Ia yakin, ini merupakan cara terbaik untuk menyatakan perasaannya. Apalagi ini adalah kesempatan terakhirnya. Mungkin bila ia menunda beberapa menit saja, maka Melody akan menjadi milik orang lain. Detik demi detik telah berlalu. Tapi Melody masih terpaku melihat Geralt, yang dengan lantangnya menyatakan perasaannya padanya dari atas panggung. Apakah ini mimpi? Gumamnya seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat dan dengar. Suara di taman itu kini kian riuh. Pandangan mereka semua tampak terpaku pada sosok Melody, yang malam ini terlihat kian bersinar dengan gaun putihnya. Sebuah hairpiece mutiara melekat di kepalanya, memberikan kesan seorang putri pada Melody. Wajah Geralt seketika murung saat Melody tak kunjung menjawab pertanyaannya dengan wajah lesu. Geralt mengembalikan mikrofon kepada pembawa acara. Lalu dengan langkah lesu, ia menuruni tangga. Sepertinya aku telah benar-benar terlambat, gumamnya dalam hati dengan tersenyum miris. Melihat wajah lesu Geralt, Melody tersenyum tipis lalu menghampirinya. Mau kemana? Tanya Melody seraya tersenyum manis. Aku, kok tega sih ninggalin aku di sini sendirian? Nggak takut aku diambil Vero beneran? Tanya Melody sambil mencebik. Membuat Geralt mengerutkan keningnya karena bingung. Nggak mau tunangan sama Odi ya, Kak? Tanya Melody lagi membuat Geralt makin kebingungan. Lantas Melody membalik tubuhnya menjauhi Geralt dan mendekati Vero. Yuk Ver, kayaknya Kak Gege pingin banget lihat aku tunangan sama kamu. Ucap Melody membuat Vero tersenyum lebar. Bang, beneran nih, nggak jadi nih mau tunangan? Kalau nggak, aku bersedia dengan senang hati dan sukarela kok. Menjadi pengganti abang, ucap Vero sambil menyeringai. Tahu Geralt masih kebingungan memahami apa yang dimaksud Melody dan Vero. Sang nenek pun segera beranjak mendekati Geralt dan membisikkan sesuatu. Seketika matanya membola tak percaya dengan apa yang baru saja dibisikkan sang nenek. Tak mau kehilangan sang pujaan hati, Geralt pun segera berlari menarik tangan Melody dan memeluknya erat tanpa mempedulikan para tamu undangan yang telah bersorak. Jadi ini sebenarnya pertunangan kita? Kakak, nggak lagi mimpi kan? Tanya Geralt gelagapan tak percaya kalau keluarganya bisa melakukan sandiwara sehebat ini. Jadi masih mau dilanjut atau aku tidak mau bertunangan denganmu? Ucap Geralt tiba-tiba membuat Melody membelalakan matanya. Melody sampai mundur 2 langkah. Saat mendengar perkataan tersebut,
Matanya bahkan telah memanas dan bersiap menumpahkan tirtanya. G. Seru keluarganya yang juga terkejut. Kau apa-apaan, G? Ya, aku tidak mau bertunangan dengan Melody. Karena aku ingin langsung menikahinya, ucapnya tanpa keraguan. Membuat semua orang yang mendengarnya terkaget-kaget lalu bersorak gembira melihat keterdiaman Melody. Geralt lantas menekuk sebelah kakinya ke lantai dan kembali berbicara. Melody Kiranina, menikahlah denganku. Will you marry me? Tanyanya lembut dengan mata berbinar penuh harap. Mau melamar kok nggak ada cincin? Kamu gimana sih, G? Untung nenek kamu ini pinter, kalau nggak malu-maluin aja kamu, G. Celetuk sang nenek sambil melangkah ke hadapan Geralt. Dan menyerahkan sebuah kotak beludru berwarna merah terang. Bersambung.